Hai, aku Eloise, keturunan Prancis Aljazair berumur 19 tahun. Cerita yang akan aku bagikan adalah cerita 8 tahun lalu saat aku masih SMP. Aku saat itu gak seperti aku yang sekarang. Dan disitulah ceritaku dimulai. Dulu aku jelek, bahkan lebih jelek daripada karakter Yoda dari Star Wars. Mukaku berjerawat parah, aku gemuk, dan aku selalu menggigit kuku. Satu-satunya kelebihanku saat itu cuma pintar saja. Oke, aku memang punya satu teman, Anais. Dia satu-satunya temanku, dan dia selalu memujiku. Meskipun aku tahu dia berbohong cuma untuk menyemangatiku. Tapi itu membantu. Aku selalu dibully dan menderita sepanjang waktu. Tapi Anais selalu ada di sampingku dan membuatku tersenyum. Aku gak paham kenapa dia mau jadi temanku. Dia benar-benar kebalikanku. Kulitnya mulus, senyumannya manis, dan kakinya jenjang. Dia membuat para cowok tergila-gila padanya. Sementara itu, para cowok biasanya memanggilku cuma untuk mengejekku, paus jelek atau kata-kata menyakitkan lainnya. Saat umurku 14 tahun, aku memutuskan ini semua sudah cukup. Satu-satunya cara menghentikan mereka membuliku adalah dengan mengubah keadaan. Aku mulai menurunkan berat badan dan memakai krim jerawat. Menurutku, sebagai cewek blasteran, harusnya aku cantik seperti cewek blasteran lainnya. Tapi karena beberapa alasan, aku yang membuat semuanya menjadi payah selama ini. Sedikit demi sedikit, penampilanku membaik. Dan beberapa cowok mulai memperhatikanku. Ya, mereka memang tipe cowok kutu buku, tapi ini cuma permulaan. Lalu, beberapa bulan selanjutnya, aku dapat jackpot. Andrew, salah satu cowok terganteng di tim sepak bola sekolah mengajakku kencan. Aku gak percaya keberuntunganku. Tapi, ada satu masalah kecil. Aku gak bisa mengenalkannya pada Anais. Dia jauh lebih cantik dariku dan aku yakin Andrew akan langsung jatuh cinta saat melihatnya. Sangat sulit untuk merahasiakannya. Dan seperti yang kalian bisa tebak, dia akhirnya tahu. Maksudku, aku selalu melihat HP-ku, mengirim emoji hati ke Andrew sepanjang waktu. Jadi gak lama kemudian dia melihat sekilas ponselku dan kemudian aku gak punya pilihan selain memberitahunya. Tentu saja, dia ikut senang dan gak sabar untuk bertemu dengannya. Mereka berdua datang ke rumahku dan obrolan mereka sangat nyambung. Andrew menyarankan agar kami semua menonton film sambil makan popcorn. Tapi aku malah ketiduran. Aku bangun 30 menit kemudian dan aku kira aku akan sakit. Andrew dan Anais berpelukan, bermesraan tepat di depanku. Aku tahu itu. Aku tahu hal seperti ini akan terjadi jika mereka bertemu. Ini parah. Bagian yang paling gila adalah mereka bahkan gak menyadari aku bangun dan terus bermesraan. Tapi kemudian Andrew melirik dan dengan cepat melompat, mendorong Anais darinya. Bajunya masih agak terbuka dan dia dengan cepat mencoba menutupi dirinya. Kemudian mereka berdua mencoba menjelaskan, tapi aku gak mau mendengarnya. Jadi aku mengusir mereka keluar. Mereka terus meminta maaf, tapi aku mendorong mereka keluar. Aku sangat kesal dan marah. Setelah itu, aku gak pernah berbicara dengan Andrew dan Anais. Saat kami masuk SMA pun, hidupku masih gak menyenangkan karena mereka berdua ada di sana. Dan juga para tukang bully yang sering menindasku saat SMP. Aku cuma mau cepat-cepat masuk kuliah dan menjadi diriku sendiri. Setelah itu, bertahun-tahun berlalu, dan aku tumbuh semakin baik dalam banyak aspek. Pertama, aku lulus BSc atau kualifikasi akademik Perancis dengan nilai tertinggi. Lalu aku berhasil masuk universitas di Perancis Selatan. Akhirnya, aku bebas dan aku mengambil kesempatan ini untuk menjadi diriku sendiri. Aku kemudian pergi ke dokter kulit dan dalam waktu 2 bulan, kulitku menjadi sangat mulus. Aku juga mulai berolahraga, jadi badanku terlihat ideal. Aku merasa seperti terlahir kembali. Semua cowok di universitas menyukaiku. Dan rasanya kerja kerasku terbayar. Aku sekarang jadi cewek blasteran cantik yang selalu aku impikan. Tapi suatu hari liburan musim panas, aku menerima surat undangan untuk reunian bersama teman-teman SMP-ku. Awalnya, aku terpaku. Gak mungkin aku pergi. Tapi kemudian aku bercermin dan menyadari, ini kesempatanku untuk menunjukkan bahwa aku sudah benar-benar berubah. Kami bertemu di sebuah klub malam dan aku memakai gaun merah cantik yang menonjolkan bentuk badanku. Ditambah jaket kulit untuk melengkapi penampilanku. Kubiarkan rambutku tergerai dan memakai kacamata hitam. Walau itu sudah malam, aku hanya mau terlihat lebih glamor. Saat aku masuk, semua orang sudah ada di sana. Semua cowok dan cewek yang pernah membuliku. Tentu saja Andrew dan Anais juga.
Mereka sudah nggak pacaran, tapi kalian harus melihat ekspresi mereka saat melihatku. Semua orang sudah berubah dan tumbuh dewasa, tapi nggak ada yang berubah sedrastis aku. Aku jelas cewek paling cantik di ruangan itu. Semuanya benar-benar kelihatan kaget, seperti mereka nggak percaya itu benar-benar aku. Kami semua mulai minum dan ngobrol, dan lalu Andrew mendekatiku. Dia meminta maaf, dan kemudian dia mengajakku untuk kencan lagi. Aku hampir nggak bisa menahan tawa. Aku bilang kepadanya, elang gak terbang di samping ayam. Lalu aku berbalik dan berjalan keluar dari sana. Aku berjalan ke arah mobilku, tapi tiba-tiba ada yang memanggil namaku. Itu adalah Anais. Dia bilang padaku dia senang bisa melihatku lagi. Dia menatapku lalu bertanya apa kami bisa berteman lagi. Aku memberinya senyuman palsu dan memberitahunya bahwa kehidupan kita sudah sangat berbeda. Lalu aku masuk ke mobilku. Saat aku pergi, aku mendengar dia berteriak di belakangku. Dia bilang meskipun dia setuju dengan semua cowok yang bilang aku jadi sangat seksi, dia juga setuju dengan cewek lain bilang kalau aku melakukan operasi plastik agar terlihat seperti ini. Dan aku cuma penipu yang suka pamer. Aku cuma tertawa sendiri. Aku nggak perlu menjelaskan siapa aku ke mereka. Aku punya hidupku sendiri sekarang. Dan mereka cuma bisa iri